Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eva Fadila SHMH dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wilal Fajahra dari kelas HKID semester 4 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan mereview materi pertemuan keempat, kelima, dan keenam mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan dan pembentukan Qawaid Fiqhiyah. Yang kedua, Qawaid Asasiyah, setiap perkara tergantung niatnya. Dan yang ketiga, kaidah keyakinan tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Langsung saja, yaitu proses pembukuan kaidah fikih. Proses pembukuan kaidah fikih, masa perkembangan dan pembukuan. Uraian mula-mula metode ini diberi nama atau dikenal dengan Al-Qawaid atau Ad-Dawabit. Al-Faruq, Al-Ghaz, Mutharohat, Al-Frad, Mahrif, Al-Frad, dan Al-Qia. Melalui proses yang panjang dalam masa perkembangan dan pembentukan, akhirnya melahirkan nama buku untuk kajian keilmuan ini, yaitu ilmu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, atau dalam terminologi lain dikenal al-asbah wa al-nazhair, hal yang serupa dan sebanding. Dan proses pembukuan kaidah fikih yaitu terbagi tiga. Yang pertama, masa perkembangan dan pembukuan. Yang kedua, masa kematangan dan penyempurnaan. Dan yang ketiga, kitab-kitab dan tokoh qawaid fikih. Masa perkembangan dan pembukuan. Masa perkembangan qawaid fikih terjadi pada masa tabi'in. Pada periode ini adalah masa awal perkembangan fikih, karena pada masa inilah dimulai pendasaran terhadap ilmu fikih. Masa pembukuan. Sulit diketahui siapa pembentuk pertama kaidah fikih yang jelas dengan meneliti kitab-kitab kaidah fikih dan masa pembentukannya secara bertahap dalam proses sejarah hukum Islam. Walaupun demikian, di kalangan ulama di bidang fikih menyebutkan bahwa Abu Thahir, ulama dari mazhab Hanafi yang hidup di akhir abad ke-3 dan awal abad ke-4 Hijriah, telah mengumpulkan kaidah fikih mazhab Hanafi sebanyak 17 kaidah. Masa kematangan dan penyempurnaan. Masa kematangan, menurut data sejarah, bahwa ahli fikih yang pertama kali menekuni kaidah dan memperluas sampai pada furu'nya untuk dijadikan kaidah adalah ahli fikih dari kalangan mazhab Hanafi, seperti yang dilakukan oleh Imam Muhammad dalam kitab Al-Ashal. Masa penyempurnaan. Setelah melewati masa pertumbuhan, masa perkembangan, dan masa kodifikasi, akhirnya tibalah pada penyempurnaan kaidah fikih yang dilakukan oleh para pengikut dan pendukungnya. Selanjutnya, kitab-kitab dan tokoh qawaid fikih dari kalangan mazhab Hanafi, salah satunya yaitu dari Usul Al-Karhi karya Ubaidullah Ibnu Hasan Al-Karhi pada tahun 260 sampai 340 Hijriah. Dan dari kalangan mazhab Maliki yaitu dari Anwar Al-Buruq fi Anwar Al-Furuq, atau lebih dikenal juga sebagai Al-Furuq, kitab Al-Anwar wal Anwar, atau kitab Al-Anwar wal Qawaid As-Sunniyah oleh Al-Imam Syihabuddin Abdul Abbas Ahmad As-Sohaji Al-Kafar Al-Karafi pada tahun 260 sampai 340 Hijriah. Dari kalangan mazhab Syafi'i, salah satunya yaitu dari Qawaid Al-Ahkam fi Masalih Al-An'am oleh Izzuddin Abdul Aziz Ibnu Abdussalam tahun 577 sampai 566 Hijriah. Dari kalangan mazhab Hambali, salah satunya yaitu Al-Qawaid An-Nuraniyah Al-Fiqhiyah oleh Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad Ibnu Abdul Al-Halim Ibnu Taimiyah pada tahun 661 sampai 728 Hijriah.
Qawaid asasiyah, setiap perkara tergantung niatnya. Pengertian kaidah setiap perkara tergantung niatnya yaitu kaidah setiap perkara tergantung niatnya. Al-umuru bin sidiha merupakan kaidah yang memiliki arti luas. Kaidah ini terkait dengan semua aktivitas manusia, baik perkataan maupun berupa perbuatan. Kaidah ini juga membahas tentang konsekuensi atas setiap perkara haruslah selalu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan terjadinya perkara tersebut, niat yang melandasinya. Dan adapun dasar hukum kaidah al-umuru bil maqasidiha, yaitu dasar hukum pengambilan kaidah ini dibagi menjadi dua, antara lain yaitu Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran, salah satunya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dari Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus benar. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan selanjutnya hadis dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan keempat imam ahli hadis. Dan adapun beberapa kaidah yang merupakan cabang dari kaidah al-umar bil maqasidiyah, antara lainnya kaidah pengertian yang diambil dari sesuatu tujuan bukan semata-mata kata-kata dan ungkapan. Kaidah tidaklah ada pahala kecuali dengan niat. Kaidah setiap perbuatan asal atau pokok maka tidak bisa berpindah dari yang asal karena semata-mata niat. Kaidah suatu amal yang disyaratkan penjelasannya maka kesalahannya membatalkan perbuatan tersebut. Kaidah maksud lafaz itu tergantung pada niat orang yang mengatakannya. Kaidah suatu amal yang dalam niatnya harus disebutkan secara garis besar dan tidak harus terperinci, karena apabila disebut secara terperinci yang ternyata salah, maka kesalahannya membahayakan. Kandungan kaidah setiap perkara tergantung niatnya. Ada beberapa hal yang dapat dipahami dari kaidah di atas. Pertama, tujuan niat. Tujuan niat ini misalnya berwudu dan menyerahkan harta. Dan yang kedua, untuk membedakan antara suatu ibadah dengan ibadah lainnya. Dan yang ketiga, segala amal perbuatan manusia. Selanjutnya itu kaidah keyakinan tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Makna kaidah bahasa Arab artinya memantapkan hati atau keteguhan atau tetapnya suatu. Yakni dalam arti lain dapat dipahami, yakni ilmu yang tidak ada keraguan padanya atau keyakinan yang sepenuhnya. Secara bahasa berarti sebuah keraguan, artinya ialah keraguan dan kebimbangan tentang dua hal yang tidak dapat dikuatkan oleh salah satu dari keduanya. Prinsip dasar kaidah. Dasar kaidah itu dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian merasa sesuatu dalam perutnya lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu ataukah belum, maka jangan membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Muslim. Dan adapun macam keraguan yang bergantung pada asal keraguan tersebut, antara lain keraguan-raguan yang berasal dari haram, keraguan-raguan yang berasal dari mubah, keraguan-raguan yang tidak diketahui pangkal asalnya atau syubhat. Yang kedua, penerapan akidah.
Yang pertama, jika kita ragu rakaat apakah 3 atau 4 rakaat, maka yang pasti telah dikerjakan adalah 3 rakaat, sehingga ditambah 1 rakaat lagi kemudian sujud sahwi. Setelah berwudu tidak lama kemudian ragu apakah berhadas ataukah tidak, maka pada asalnya telah berwudu. Adapun keraguan ada pada keadaan telah berhadas atau tidak, sehingga ditetapkan telah berwudu dan tidak perlu mengulangi wudunya. Dalam kasus hukum, maka diterapkan asas praduga tak bersalah, kecuali ada bukti dan saksi yang meyakinkan sehingga dapat mengubah statusnya dari tidak bersalah menjadi terdakwa. 3. Al-Qawaid Al-Khamsah. 5. Kaidah asasi. Qawaid asasi atau Al-Qawaid Al-Kubra yakni penyederhanaan penjelasan yang lebih detail dari kaidah inti tersebut. Yang pertama yaitu segala perkara tergantung kepada niatnya. Yang kedua, keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Yang ketiga, kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat, kesulitan harus dihilangkan. Dan yang terakhir, adat pada dijadikan pertimbangan dalam menetapkan dan menerapkan hukum. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.